kalau Besti tanya, are you okay? No, I'm not okay at all. I'm not okay at all. It's not easy for me to accept sesuatu yang menyakitkan di dalam kehidupan kita, menerima sesuatu hal yang tidak bisa kita terima. Saat ini, sampai detik ini, saya masih memproses hal ini harus bisa saya terima. Karena saya akan menjalani hidup ini gak sehari 2 hari, tapi terus selamanya dengan keadaan seperti ini. Jadi kalau ada teman-teman yang percaya miracle, percaya keajaiban Tuhan, bukannya saya gak percaya, saya percaya sekali. Tapi ada hal yang di depan mata yang memang kelihatan bahwa saya lagi ngadepin hal yang tidak terbiasa. Saya pernah tanya sama beberapa orang yang punya, yang anaknya sakit. Dan mereka juga mengalami hal yang sama, struggle dulu di awal. Kejadian anak saya ini, saya tidak memungkinkan saya untuk selalu like usual, like before, that I always on story, terus selalu kasih update ini dan itu. Energiku sudah cukup terbuang untuk keluarga dan anak-anakku. Jadi saya tidak bisa menambahkan ekstra energi lagi untuk hal-hal yang akhirnya malah terbengkalai urusan utama aku kepada keluarga. Jadi hopefully Besti juga mengerti keadaan saya. Kita sama-sama di sini paham lah ya. Saya punya keluarga, Besti juga punya keluarga. At the end of the day, keluarga adalah segalanya dan juga keluarga adalah hal yang utama yang harus diprioritaskan. Jadi kalau misalnya one day saya nggak kasih story sama Besti, mohon dimengerti. Kayak aku tuh paham banget, kayak Besti nyari Cici kemana. I know you guys miss me because I miss you as well. Jujur aja selama Kaze sakit ini nggak cuma Kaze-nya aja atau anakku yang pertama aja yang memerlukan treatment, tetapi aku pribadi sebagai ibunya yang akan mengurus dia juga perlu treatment khusus karena pertolongan pertamanya ada di aku gitu loh. Terus aku harus belajar bagaimana menghadapi anak ini. Karena ini adalah hal yang baru, yang kita nggak bisa meleng sama sekali. Itu banyak hal lah kita adaptasi dengan sesuatu yang, aduh ini gimana, kalau ini gimana. Jadi masih bener-bener fresh, kayak kita baru punya bayi, gimana sih Besti? Gitulah kira-kira. Oh my god, hopefully. Oh, I really wish loh aku bisa cerita ke Besti, tapi sayangnya aku gak kuat untuk ceritain. Jadi mungkin suatu hari nanti aku cerita pengalaman lah untuk Besti bisa tahu how struggle I am as a mother. So untuk para besties yang ada di Indonesia, terutama yang member A itu member Ateng itu suka nanyain aku, Ci gimana kelanjutannya, Ci Ina, Ci Ino. First of all, you guys harus inget lagi bulan Oktober kalau nggak salah ya, aku tuh udah pamitan sama kamu. Dan ketika aku share sesuatu itu sifatnya unofficial ya. Jadi bukan satu keharusan aku menceritakan lagi dan mengupdate ke kalian. Kalian juga harus pahami itu. Ditambah sekarang kondisinya anak saya sakit. Jadi saya tidak mau membebani hidup saya dengan energi yang berlebihan, yang seharusnya energi itu saya kasih effortnya ke anak-anak saya. Saat ini saya concern bener-bener untuk anak-anakku. So saya juga udah pamitan, Besti juga udah tahu itu. Dan kalau Besti masih mau tanya itu, kayaknya jangan ke saya lagi. Karena saya sudah mengambil langkah mundur. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia masih suka tanyain kakak, cici, atau sis, atau whatever you guys call me. Jadi masih suka kontak si yang punya aneh enggak, atau sorry itu saya Besti, aku udah nggak mau tahu lagi. Aku sudah mundur dan aku juga sudah pamitan ke kalian. Bulan Oktober, ingat gak? Masih ada di highlight. So I udah pamit ke kamu, kamu juga udah mengerti dan udah tahu itu. Dan saat ini saya akan menaruh semua energi saya kepada anak saya. Jadi I don't wanna say anything about that business anymore. Saya nggak mau sama sekali ngomongin. Dan ini juga yang akan saya sampaikan kepada teman-teman yang di luar negeri dengan cara saya. So untuk besti-besti yang masih mau berjuang, kayak mau sabar, kayak mau nuntut, kayak mau apa, terserah. Saya cuma bisa bilang I support you guys. Selalu saya katakan apapun yang akan kalian lakukan, saya dukung apapun itu. Oke? For your information,
dan juga untuk Besti mengerti kembali, napak tilas nih sedikit. Yang sudah saya lakukan ini sudah terlalu banyak. Saya mengorbankan banyak hal keluarga, waktu yang gak bisa dibeli pakai duit dan gak bisa dibalikin lagi. Dan saya juga cukup membahayakan diri saya sendiri. So, saya tidak mau melakukan hal yang justru membahayakan saya. Jadi artinya Besti juga paham sampai sini. Saya adalah member sama kayak kamu, bukan keharusan dan kewajiban saya memberikan informasi. Jadi kamu jangan tanya saya. Kalau kamu mau tanya, tanya langsung sama yang punya, bukan sama saya. Dan juga in return, daripada kau ina-inu, saya akan kasih nomor telepon customer service yang kalian bisa tanya apa aja di sana. Oke? Dari awal saya membuat cerita dan berstory ini tidak menjadi suatu keharusan untuk saya tetap terus bercerita. Dan juga bukan suatu keharusan kamu harus follow saya. Dan keputusan kamu untuk follow saya atau tidak. Saya amat sangat menghargai pertemanan ini. Kalau kamu masih mau follow saya and then kamu masih mau jadi teman saya dan terkoneksi dengan saya amat sangat menghargai itu dan saya akan selalu jaga itu. Tetapi kalau ternyata kamu mau unfollow saya karena kamu fake friends dan merasa gak ada gunanya lah sekarang follow Ciolive, juga gak apa-apa. It's okay for me. Karena saya lebih menghargai orang-orang yang like kamu mau follow, kita temenan, ya kita menghargai peraturan pertemanan yang sering banget saya omongin. And then Besti lama aku pasti udah tahu. Pengancaman, somasi, waktu yang dibuang, waktu yang saya keluarkan, cari tahu a i u e bikin saya sakit kepala dan akhirnya di niat membantu tapi malah dihujat, dihina, banyak banget lah hal-hal negatif. Tetapi juga ada banyak hal positif yang mana saya juga akhirnya bisa bertemu dengan besti-besti online dan saya menghargai ini sekali. Saya menghargai pertemanan kita. So, untuk kamu yang masih mau temenan, I thank you banget. Tapi kalau misalnya enggak sih, gue udah gak mau temenan sama lo lagi, karena lo gak kasih gue info. Ya udah, nggak usah say. Karena aku juga gak mau temenan sama fake friends ya. Gitu aja, sesimpel itu. Sekarang saya mau ngomong atau mau bicara hal yang sama ke teman-teman yang ada di luar negeri. Oke? I love you bestie yang ada di Indonesia.